Shalom, selamat hari Sabat, selamat bergabung dalam Convergence in Christ. Umat Tuhan sekalian, Sabat ini kita akan menikmati berkat Tuhan melalui lagu-lagu pujian, acara rumah tangga, diskusi sekolah Sabat, pelayanan perorangan, dan khotbah yang nantinya akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Adri Rantung MPhil. Pendeta saat ini melayani sebagai Field Secretary Daerah Misi Sulawesi Tengah. Untuk membuka ibadah kita, mari kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu yang akan dipimpin oleh Kristi. Dengan lonceng surga amat meriah, karena pulang jiwa yang sesat. Bapa mau berjumpa dengan mulianya dan menyambut anak yang penat. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi, segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga indah suaranya, karena pertobatan yang sungguh. Tuhan mengampuni orang berdosa dan menjadi jiwa yang baru. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi, segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga pesta digelar, semua malaikat bergembira. Masyurkanlah Yesus, sabda yang benar, telah lahir jiwa yang indah. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan bunyi kecapi, segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Ayat hafalan kita pada pagi hari Sabat ini terdapat dalam Yohanes 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Mari kita berdoa. Kepadamu Bapa di sorga, kami datang menaikkan pujian, syukur, limpah banyak terima kasih atas berkat Tuhan yang kami boleh rasakan di sepanjang 6 hari yang sudah lalu. Engkau sudah pelihara kami hingga kami boleh tiba lagi pada pagi Sabat yang suci ini dengan banyak kesukaan. Oh Bapa di sorga, sedia kami akan memulaikan akan acara rumah tangga, sekolah Sabat, dan pelayanan perorangan. Biarlah kuasa Roh Suci akan hadir bersama-sama dengan kami, teristimewa bagi saudara-saudara kami yang akan mengambil bagian pada pagi Sabat ini. Biarlah diberikan hikmat akal budi surga bagi mereka, agar pelajaran yang akan kami terima, yang kami akan dengar sebentar, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Sempurnakan doa ini di dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Sabat, saudaraku sekalian dimanapun Anda berada yang sedang beribadah bersama-sama pada Sabat Tuhan yang suci dan diberkati ini. Kita tentunya bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan kita dapat bertemu dalam acara keluarga walaupun hanya secara virtual. Judul pelajaran kita pagi ini adalah Keamanan Melalui Cinta, yang diambil dari buku Membina Keluarga Bahagia. Ada 4 poin penting yang akan kita pelajari tentang judul ini. Mari kita lihat. Yang pertama, apa itu cinta? Bila dijabarkan secara umum, cinta ini tidak memiliki arti yang konkret. Cinta itu tidak bisa dilihat secara nyata, namun hanya bisa dirasakan pada setiap orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta adalah suka sekali, sayang benar, kasih sekali, terpikat, ingin sekali, berharap sekali, rindu, khawatir, dan risau. Yang kedua, kuasa kasih. Mengapa cinta atau kasih memiliki kuasa? Kasih mempunyai kuasa yang ajaib.
karena itu adalah kepunyaan Allah. Alkitab berkata, ya, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu menutup banyak dosa. Jika kita mau menerima pelajaran itu, maka kuasa kasih menyembuhkan kita dan akan memperoleh karunia untuk mengubah hidup kita menjadi serupa dengan surga. Dipandang dari sudut duniawi, uang itulah kuasa. Tapi pandangan Nasrani, cinta itulah kuasa. Cinta yang murni mempunyai kesanggupan istimewa untuk berbuat yang baik dan tidak dapat melakukan apapun melainkan kebaikan. Kekayaan seringkali menjadi suatu kuasa untuk berbuat jahat dan membinasakan. Kuasa itu kuat untuk menyakiti, tetapi cinta, kebenaran, dan kebaikan yang dimiliki. Pelajaran kasih yang indah ini dapat diajarkan dengan sederhana sehingga mudah dipahami oleh anak kecil sekalipun. Hati anak kecil itu masih lembut dan mudah diberi kesan. Bila kita yang lebih tua menjadi seperti anak-anak dan mempelajari kesederhanaan seperti kasih sayang juru selamat, kita akan mengalami kesukaran untuk menjamah hati anak-anak kecil. Kita tidak akan mengalami kesukaran untuk menjamah hati anak-anak yang kecil serta mengajar mereka pelayanan cinta yang menyembuhkan. Kasih itu menghindarkan perselisihan dan kesengsaraan dan membawa kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, cinta bagaikan tanaman yang harus dipelihara. Rumah tangga harus menjadi pusat cinta kasih yang paling suci dan paling mulia. Perdamaian, kerukunan, cinta kasih, dan kebahagiaan harus dipelihara dengan sungguh-sungguh setiap hari. Sehingga segala perkara yang indah berada di dalam hati mereka yang menjadi anggota keluarga. Tanaman kasih harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, ia akan mati. Setiap prinsip yang baik harus dipelihara agar bertumbuh subur di dalam jiwa. Apa yang ditanam oleh setan di dalam hati? Yaitu dengki, iri hati, prasangka buruk, bicara jahat, kurang sabar, mementingkan diri sendiri, tamak, dan kesia-siaan harus dicabut. Kalau segala perkara yang jahat ini dibiarkan tinggal di dalam jiwa, buah-buahnya akan keluar membawa banyak orang menjadi cemar. Oh, betapa banyak orang yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang beracun ini, yang membunuh buah-buah cinta yang indah, serta menajiskan jiwa. Hai para bapak ibu, berikanlah cinta terhadap anak-anakmu. Cinta pada masa bayi, cinta ketika mereka masih anak-anak, dan cinta pada masa muda. Janganlah tunjukkan kepada mereka muka murung dan berkerut, tetapi peliharalah setiap roman muka yang gembira. Bantulah anak-anakmu untuk meraih berbagai kemenangan. Lindungilah mereka dengan suasana kasih. Dengan demikian dapatlah kamu menaklukkan sifat-sifat mereka yang keras kepala itu. Anak-anak memerlukan perkataan yang lemah lembut dan yang memberanikan hati. Alangkah mudahnya para ibu bapa mengucapkan perkataan murah hati dan kasih sayang yang akan mendatangkan sinar kegembiraan kepada hati anak-anak kecil itu dan menjadikan mereka lupa akan kesusahannya. Yang keempat, cinta harus diucapkan. Dalam banyak keluarga, mengucapkan cinta kasih terhadap satu sama lain sangat kurang. Tidak perlu bersikap sentimental. Perlu mengucapkan cinta kasih dalam cara yang bersih, suci, dan mulia. Banyak orang yang benar-benar mempertumbuhkan kekerasan hati dalam perkataan serta perbuatannya, menyatakan tabiat bahwa dia berada di pihak setan.
Cinta kasih yang lemah lembut harus selalu dipelihara di antara suami dan istri, di antara orang tua dan anak-anak. Demikian juga antara kakak dan adik. Setiap perkataan yang tergesa-gesa hendaklah dihentikan. Jangan tunjukkan muka yang kekurangan cinta kasih terhadap keluarga. Tetapi biarlah cinta Yesus terus terpancar dalam kehidupan keluarga. Kesimpulan pada pagi ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. 1 Korintus 13 ayat 4 bagian pertama. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah renungan keluarga pagi ini. Kiranya dengan pertolongan Tuhan, kita selalu merasakan keamanan di dalam cinta. Karena cinta memiliki kuasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ditebus Yesus, besarlah
Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Terima kasih saudara-saudara yang terus mengikuti tayangan ini dan saudara-saudara yang telah mempersiapkan diri dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat sebagai tanggung jawab kita masing-masing. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari sudah pelajaran yang ke-9 dengan judul bagian-bagian yang bertentangan. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh hamba-hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita akan berdoa dan masuk lebih dalam, kami memberitahukan kepada saudara bahwa program ini dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan membahas bagian pendahuluan tentang dasar kitab suci pelajaran sepanjang minggu ini. Lalu bagian yang kedua kita akan mendalami khusus ayat inti yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sahabat. Bagian yang ketiga kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari diskusi. Lalu kemudian bagian yang keempat kita akan membahas aplikasi-aplikasi praktis dari pelajaran yang sudah kita pelajari ini. Kiranya saudara-saudara dapat menunggu dengan sabar sampai bagian aplikasi supaya ada sesuatu yang saudara boleh bawa pulang dari diskusi kita pada kesempatan ini. Mari kita tunduk kepala meminta tuntunan Allah Roh Kudus untuk mempelajari firman-Nya. Bapa di sorga, terpujilah Engkau Tuhan kami. Oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu, sehingga kami tidak dibiarkan terombang-ambingkan dalam kebingungan. Saat ini, kami akan membaca kitab suci, mempelajari teristimewa bagian-bagian yang dianggap bertentangan. Tapi biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, judul pelajaran yang ke-9 adalah bagian-bagian yang bertentangan dan secara khusus akan menyoroti beberapa ayat atau pasal di dalam Alkitab yang sepertinya menimbulkan kontroversi. Ada beberapa sumber daripada pelajaran Sekolah Sahabat kita yang sudah dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sahabat. Yang pertama di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Di sana ada perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya. Setelah kematian, Lazarus mendapat tempat yang terbaik sementara orang kaya itu menderita. Lukas 23 ayat 43 di sini berisi kata-kata Yesus sebagai jaminan kepada penjahat disalib bahwa dia akan berada di Firdaus. Lalu kemudian di Yohanes 20 ayat 17, Yesus melarang Maria menyentuhnya setelah kebangkitan karena rupanya dia belum naik kepada Bapanya. Lalu di Filipi 1 ayat 21 sampai 24 di sini mengomentari tentang kematiannya yang sudah semakin dekat. Paulus mengatakan kerinduannya untuk pergi dan berdiam bersama dengan Kristus. Di 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 20, Petrus menguatkan jemaat tentang kuasa roh yang membangkitkan Kristus, di mana di dalam roh itu dia telah memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara. Lalu di Wahyu 6 ayat 9 sampai 11, di sini berisi sebuah penglihatan tentang pembukaan meterai. Dan pada meterai yang kelima, Yohanes melihat ada jiwa-jiwa mereka yang telah mati dibunuh berseru meminta keadilan Allah. Nah, apa pengertian bagian-bagian yang bertentangan? Bagian yang mana? Bagian yang dimaksud adalah pasal atau perikop yang sudah kita jelaskan tadi yang sepertinya menimbulkan kontroversi. Tetapi mungkin saudara bertanya, pertentangan apa yang dimaksud? Nah, sudah 8 sahabat kita mempelajari dan penulis pelajaran Sekolah Sahabat mencoba membuktikan ajaran Alkitab bahwa orang mati mengalami situasi hilang kesadaran. Artinya, yang setia menunggu pagi kebangkitan, yang jahat menunggu penghakiman pada akhir zaman. Namun, kisah-kisah yang kita angkat dari pasal-pasal yang saya sudah jelaskan tadi, sepertinya menganjurkan bahwa setelah kematian masih ada bentuk kehidupan yang lain. Tetapi apakah benar demikian? Pasal-pasal ini digunakan sebagai pembenaran bahwa ada kebakaan jiwa setelah kematian. Apakah betul demikian? Nah, sepanjang pelajaran ke-9 ini cakupannya adalah kita akan melihat bagian-bagian menarik yang digunakan orang untuk membenarkan doktrin kebakaan alami jiwa manusia. Dan ini akan membantu kita menjawab dengan ramah mereka yang mempertanyakan ajaran yang penting ini, bagaimana kita akan menjelaskan maksud dari tiap-tiap bagian yang dianggap bertentangan ini.
Baik, terima kasih pendeta. Dan seperti biasa kita akan melihat ayat tema kita sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi tentang pembahasan sekolah sahabat kita pekan ini. Dan pekan ini ayat inti kita diambil dari Injil Yohanes, pasal yang kelima ayatnya yang ke-39. Di sana dikatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Sebelum kita lanjut, mari kita pahami dahulu pengertian ayat tema kita atau ayat inti kita pada saat ini. Yang pertama, mari kita lihat konteks dari ayat ini, di mana peristiwa ini terjadi. Baik, Yohanes pasal 5 ini adalah kunjungan Yesus yang kedua pada perayaan Paskah di Yerusalem. Dan peristiwa ini terjadi di Yerusalem dalam konteks Yesus menyembuhkan seorang yang sudah 38 tahun sakit dan menunggu mujizat penyembuhan di tepi kolam Bethesda. Tetapi setelah itu, setelah menyembuhkan orang ini, mereka kembali bertemu di dalam bait suci. Kita bisa baca itu di dalam ayat yang ke-14. Di mana di dalam bait suci ini terjadi ketegangan saat orang-orang Yahudi mau menganiaya Yesus. Dan kemudian Yesus mengucapkan kata-kata, salah satunya adalah ayat inti kita pada pekan ini. Nah, kata-kata ini untuk merespon apa? Nah, saudara-saudara, seperti yang kita tahu bahwa tindakan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, dan juga kata-kata Yesus khususnya di dalam ayatnya yang ke-17. Kalau kita lihat ayat 17, Yesus katakan, Bapakku bekerja sampai sekarang dalam konteks hari Sabat, maka aku pun bekerja. Dan ini menimbulkan kecaman. Ayat 17 mengatakan menimbulkan kecaman dari orang-orang Yahudi dan mereka mau membunuh Yesus. Ada dua alasan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-18. Dua alasan kenapa mereka mau mengecam dan membunuh Yesus. Yang pertama karena menurut mereka Yesus telah melanggar hukum Sabat. Seakan-akan telah meniadakan hukum Sabat. Dan yang kedua, mereka mau membunuh Yesus karena Yesus menyamakan diri dengan Allah di surga. Ini ada satu perbuatan yang menurut tradisi Yahudi adalah menghujat nama Allah. Menyamakan diri dengan Allah artinya menghujat Allah. Nah, oleh karena itu mereka mau mengecam Yesus dan menganiaya Yesus oleh karena dua alasan ini. Nah, di dalam kata-kata ini Yesus mengatakan kamu dan aku. Sebenarnya siapa yang dia tuju? Siapa kamu dan siapa aku? Apakah aku ini adalah keilahian Yesus atau Tritunggal itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kamu ini merujuk kepada orang-orang Yahudi, khususnya mereka yang mendengarkan perkataan Yesus di bait suci. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya juga dikatakan ada banyak orang di sana, oleh karena pada saat itu adalah perayaan Paskah. Oleh karena itu tentunya ada banyak orang yang hadir di dalam bait suci ini, tetapi kata-kata Yesus ini ditujukan kepada orang Yahudi, khususnya mereka yang percaya akan apa yang nanti sebentar kita akan bahas. Satu pengajaran yang keliru yang harus diluruskan oleh Yesus. Dan aku di sini merujuk kepada Yesus yang saat itu berinkarnasi. Kesaksian-kesaksian dari perjanjian lama yang merujuk kepada keberadaan Yesus pada saat kedatangannya yang pertama di atas dunia. Nah, apa yang Yesus maksudkan dengan kitab-kitab suci yang menjelaskan atau memberikan kesaksian tentang Dia? Nah, kitab Yesus yang Yesus maksudkan di dalam kata-kata ini tentunya merujuk kepada kitab suci orang Yahudi pada saat itu yang kita kenal saat ini dengan kitab perjanjian lama. Kitab suci orang Yahudi ini merujuk kepada tiga hal, yaitu Torah, yaitu kitab-kitab Musa, kemudian Nevi'im, kitab para nabi, kitab nabi-nabi, dan Ketuvim, yaitu tulisan-tulisan sejarah dan puisi-puisi. Jadi kitab-kitab suci ini merujuk kepada tiga hal ini yang semuanya itu memberikan kesaksian kepada Mesias atau Yesus Kristus yang akan datang. Dan mungkin kita bertanya apa pengertian ayat ini, khususnya bagian pertama, ketika Yesus mengatakan menyangka bahwa olehnya mempunyai hidup yang kekal. Artinya, oleh karena ini kamu dapat memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara, pengertiannya di sini ini merujuk kepada kitab-kitab suci. Artinya, pada saat itu mereka percaya menurut kitab suci, mereka menyangka bahwa kitab suci ini dapat memberikan mereka hidup kekal. Nah, saudara, orang-orang Yahudi mereka percaya jika mereka belajar
kitab suci mereka dengan sungguh-sungguh, maka kitab suci itu akan membawa hidup kekal bagi mereka. Contohnya, ada di dalam Mishnah ada seorang rabi yang bernama Hillel. Dia adalah rabi yang hidup pada abad pertama. Dia menuliskan seperti ini, bahwa seorang yang telah memperoleh perkataan kitab Taurat telah memperoleh baginya hidup yang kekal. Nah, ini konsep-konsep orang Yahudi. Kalau mereka setia baca kitab suci, mereka setia di dalam menjalankan kitab suci ini, mengamalkan, mereka telah mendapatkan hidup kekal. Tetapi Yesus di sini mau meluruskan hal ini. Oleh karena itu Yesus berkata, kitab suci ini yang menurut mereka memberikan hidup kekal itu hanyalah kesaksian tentang Yesus Kristus. Artinya kitab suci tidak memberikan hidup kekal, tapi percaya kepada Yesus Kristus yang adalah kesaksian dari kitab suci itu, itulah yang memberikan hidup kekal kepada mereka. Ya, baik, terima kasih pendeta. Nah, sekolah sahabat kita juga mengangkat cerita tentang Lazarus dan orang kaya yang terdapat di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Pertanyaannya sekarang adalah, apa kisah ini adalah imajiner atau ilustrasi saja? Kisah Lazarus dan orang yang kaya yang ada di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 sesungguhnya adalah sebuah perumpamaan yang digunakan oleh Yesus untuk mengajarkan sesuatu yang penting bagi para pendengarnya, yang dalam konteks saat itu pertama adalah murid-muridnya, ayat 1 mengatakan, dan yang kedua adalah orang-orang Farisi yang dalam ayat 14 dikatakan hamba-hamba uang itu. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu kita lihat sehubungan dengan hal ini. Yang pertama, bila saja kisah ini dipaksa untuk diterima secara literal, seperti yang ditawarkan oleh beberapa pemikir Alkitab, maka hal itu akan menuntun kepada kesimpulan-kesimpulan yang tidak alkitabiah. Sebagai contoh, sepertinya di dalam kisah ini, upah itu akan segera Allah berikan segera sesudah seseorang itu meninggal. Padahal ini bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam Matius pasal 25 ayat 31, serta Wahyu pasal 22 ayat 12, bahwa rewards itu hanya akan diberikan Allah pada waktu kedatangan Yesus kali yang kedua. Yang kedua, dalam buku Christ Object Lesson, chapter 21, juga menyebut bahwa kisah itu adalah sebuah perumpamaan. Jadi Nyonya White menggunakan kisah ini sebagai perumpamaan. Dan banyak teolog menyatakan ide yang sama dengan apa yang Nyonya White sampaikan. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah Yesus sebenarnya sedang menggunakan cerita fiksi yang memang sudah familiar dengan para pendengarnya saat itu, yang kemungkinan diadopsi dari cerita-cerita fiksi yang dari Mesir. Jadi dia gunakan perumpamaan dari kisah yang mereka sudah sering dengar dan gunakan di dalam ajaran dan kehidupan mereka sehari-hari. Yang keempat, perumpamaan ini merupakan sindiran bagi pandangan yang diajarkan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi bahwa hanya orang kaya sajalah yang diberkati oleh Allah dan layak untuk selamat. Yesus membaliknya di dalam menyampaikan perumpamaan ini. Nah, kemudian apa 5 hal inti yang sebenarnya dimaksudkan dari ayat-ayat atau kisah yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 31 ini, khususnya dalam konteks hidup kekal dan kebakaan jiwa. Yang pertama, dalam kehidupan ini, manusia menentukan nasibnya yang kekal. Jadi jangan sia-siakan kesempatan, itu maksud. Seperti yang disampaikan oleh Nyonya White dalam buku Christ Object Lesson, halaman 260, paragraf yang pertama. Kehidupan ini adalah satu-satunya waktu yang diberikan kepada manusia untuk bersedia bagi masa yang kekal, untuk hidup yang kekal. Poin yang kedua, kisah ini sebenarnya mengingatkan bahwa satu-satunya yang dapat menuntun orang kepada pertobatan dan iman yang menyelamatkan adalah kitab suci, yang isinya adalah firman Allah yang amin dan berkuasa, yang dapat menuntun orang kepada iman yang menyelamatkan di dalam Kristus. Yang ketiga, yang dimaksudkan dari kisah ini adalah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat sesudah seseorang itu mati. Artinya, kepercayaan orang banyak tentang jiwa yang tetap hidup dan memiliki kesempatan untuk bertobat di suatu tempat sesudah dia mati terpatahkan melalui apa yang disampaikan dalam kisah ini. Yang keempat, mereka yang percaya kepada doktrin kebakaran jiwa percaya bahwa roh orang yang mati akan tetap hidup sementara tubuh mati, tetap mati. Perumpamaan Lazarus dan orang yang kaya sama sekali tidak memberi referensi atau rujukan tentang roh atau bahkan jiwa dari Lazarus dan orang kaya itu. Sebaliknya, di sana diceritakan ada unsur tubuh, yaitu lidah orang kaya itu, jari Lazarus, serta ada komunikasi yang verbal, artinya menggunakan bagian tubuh mulut. Dan yang kelima,
Ayat terakhir di dalam cerita ini yaitu ayat yang ke-31 untuk Lukas pasal 16. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Menyampaikan bahwa kebangkitan itu adalah kebangkitan tubuh, bukan seperti yang dipandang oleh mereka yang menganut paham kebakaan jiwa. Jadi ini adalah 5 hal penting sehubungan dengan apa sebenarnya yang dimaksud dalam kisah Lazarus dan orang yang kaya dalam Lukas pasal 16. Baik, terima kasih pendeta. Dan selanjutnya kalau kita bicara tentang penjahat dan Yesus yang disalibkan, mungkin muncul pertanyaan, apa dasar Yesus memberikan jaminan atau janji berkat kepada penjahat di kayu salib ini? Apakah kita melihat ada pertobatannya? Sepertinya kita tidak melihat bahwa dia ada bertobat. Ataukah karena dia membela Yesus, atau karena ini mungkin ada hak prerogatif daripada Yesus. Nah, kita akan melihat ini mengapa apa yang Yesus ucapkan ini sebuah jaminan keselamatan, mengapa peristiwa ini terjadi dari 2 sudut pandang. Yang pertama adalah faktor Yesus, dan yang kedua adalah faktor penjahat itu sendiri. Nah, yang pertama adalah faktor Yesus, kita bicara tentang otoritas daripada Kristus. Di dalam Ibrani 7 ayat 25 mengatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yang saya ingin ambil di sini adalah kata-kata penulis Ibrani ketika dia katakan, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Jadi yang pertama, Yesus itu berkuasa untuk menyelamatkan siapa saja yang dikehendakinya. Nah selanjutnya, kalau kita lihat faktor Yesus selanjutnya ada ditulis di dalam buku Roh Nubuat manuskrip 105, ditulis pada tahun 1897. Mengomentari peristiwa ini, jaminan yang diberikan Yesus, maka Roh Nubuat menuliskan, ketika pencuri yang disalibkan di kayu salib berkata, Tuhan, ingatlah aku ketika engkau datang ke dalam kerajaanmu, Yesus memberikan bukti tentang sifat-sifat ilahinya. Jadi mengapa Yesus melakukan itu? Oleh karena dia ingin memberikan bukti bahwa dia yang sementara tergantung itu juga adalah ilahi. Kita lanjutkan. Orang berdosa yang bertobat tidak perlu menunggu sampai Kristus akan menerima penobatannya sebagai Raja. Di hadapan para penonton yang berada di sekitar salib, dia akan mengungkapkan bahwa dia bahkan di dalam kemanusiaannya yang menderita, dia memiliki kuasa untuk mengampuni pelanggaran dan dosa. Tangannya meskipun dipakukan di kayu salib, tidak diperpendek atau dilemahkan sehingga dia tidak menyelamatkan. Telinganya tidak berat sehingga tidak bisa mendengarkan. Keilahiannya bersinar melalui kemanusiaan. Dari bibir pucat dan gemetar itu, kata-kata terdengar jelas oleh mereka yang sekarat dan oleh semua yang mengelilingi salib. Kata-kata Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini, engkau akan bersamaku di dalam Firdaus. Jadi faktor Yesus adalah, Yesus mengatakan hal ini, memberikan jaminan karena ingin membuktikan bahwa walaupun dia tergantung tak berdaya, tetapi dia juga adalah Allah. Itu sebabnya dia sanggup mengampuni dosa dan dia juga memberikan jaminan untuk hidup yang kekal. Nah, faktor yang kedua adalah faktor si pencuri itu sendiri. Mengapa? Oleh karena dia menyatakan imannya bukan ketika Yesus baru selesai membuat mujizat, bukan Yesus dalam keadaan kegemilangannya. Dia menyatakan imannya ketika Yesus tidak berdaya di kayu salib. Kalau kita baca contohnya Andrews Bible Commentary, Perjanjian Baru, untuk Perjanjian Baru halaman 1400, di sana dikatakan, dia menyatakan iman kepada Yesus sebagai Raja Mesianik Israel dengan meminta untuk diingat di kerajaannya, dan menurut manuskrip terbaik, dia menyebut Yesus sebagai Tuhan ketika dia menyapa Yesus di kayu salib. Saudaraku, adalah mudah untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan ketika dia membuat mujizat. Adalah mudah untuk mengeluh-elukan Yesus sebagai Raja ketika dia memberi makan 5.000 orang, lalu mereka semua terpuaskan. Tetapi tidak mudah, membutuhkan iman untuk mengakui Yesus sebagai Raja dan Tuhan ketika dia tergantung tak berdaya, telanjang di atas kayu salib. Oleh karena itu, iman dari pencuri ini sangat luar biasa. Bahkan ketika murid-murid Yesus lari meninggalkan dia,
pencuri ini, orang jahat ini mengakui Yesus, dia adalah Allah, dia adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa dari dalam kerajaan surga. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian kata-kata Yesus, pada hari ini engkau akan berada bersama dengan aku di Firdaus, yang diambil dari Lukas 23 ayat 43. Nah, kata Firdaus atau Paradeisos ini berarti taman atau merujuk kepada Eden atau rumah masa depan dari semua orang yang percaya. Kalau kita bandingkan terjemahan bahasa Indonesia, contohnya Lukas 23 ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, menariknya, sementara manuskrip paling awal tidak secara teratur menyertakan tanda baca tradisional, oleh karena tanda baca seperti koma ini tidak umum sebenarnya sampai abad ke-6 atau sampai abad ke-7. Jadi penempatan koma ini menimbulkan salah tafsir bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, dia akan berada bersama dengan pencuri ini di Firdaus atau dalam kerajaan sorga. Tetapi hasil penggalian arkeologi, versi awal Alkitab atau yang disebut dengan Kuretonian Syriac, ini ditemukan kurang lebih abad kedua, ini menerjemahkan kata-kata ini seperti demikian. Saya katakan hari ini kepada Anda. Nah, artinya yang terjadi hari ini bukan orang itu ke sorga, tetapi yang terjadi hari ini adalah jaminan bahwa dia akan diselamatkan apabila Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi saya ulangi, yang terjadi hari ini bukan dia ke sorga, tetapi jaminannya pada hari ini dia akan diselamatkan. Nah, hal ini sesuai dengan catatan Yohanes bahwa Yesus tidak naik ke sorga sampai beberapa saat setelah penampakannya. Pada waktu Maria Magdalena mau menjamah dia, Yesus katakan, jangan dulu menjamah saya, karena saya sendiri belum naik kepada Bapa. Yohanes 20 ayatnya yang ke-17. Nah, kiranya memahami hal ini, maka kita dapat membaca ayat ini, apa yang dimaksud oleh Yesus tentang jaminan kepada pencuri yang ada di kayu salib ini. Baik, selanjutnya ada sebuah ayat yang bisa jadi kalau kita salah pahami, salah dibaca akan menimbulkan kesalahpahaman. Ayat itu terdapat di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam-diam bersama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Baik, saudara-saudara, sekilas kalau kita melihat ayat ini, jika disalahartikan, orang-orang akan memilih untuk mati supaya mendapatkan keuntungan. Mengapa mati adalah keuntungan menurut Rasul Paulus? Apa pengertian dari ayat ini yang sebenarnya? Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat mati sebenarnya bukan mendapat keuntungan, tapi justru kehilangan. Nah, normalnya ketika orang mati, mereka akan kehilangan banyak hal. Contohnya ada 3. Yang pertama, kehilangan hidup. Yang kedua, mereka kehilangan pekerjaan. Dan yang ketiga, bisa jadi mereka kehilangan keluarga yang bahagia. Namun, di sini Paulus tidak sementara menjelaskan kehidupan yang pesimis. Atau menegaskan jika hidup itu tidak layak untuk dijalani. Paulus tentu adalah rasul yang peduli kepada kehidupan orang Kristen. Namun di dalam ayat ini, Paulus memilih untuk melihat yang jauh lebih tinggi daripada apa yang orang lihat. Nah, menurut komentari Advent, Seventh-day Adventist Bible Commentary, orang Kristen pada saat dia mati, dia tidak kehilangan apa-apa karena kematian. Tapi justru dia memiliki banyak keuntungan. Paling sedikit ada 5 keuntungan. Yang pertama, dia akan kehilangan pencobaan-pencobaan. Artinya ketika dia mati, beban hidupnya, trials, pencobaan-pencobaan dalam hidupnya hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, kerja keras. Kita tahu bersama ketika manusia jatuh di dalam Taman Eden, ketika mereka berbuat dosa, salah satu kutuknya adalah mereka harus bekerja dengan keras. Orang yang mati memiliki keuntungan karena
kutuk ini tidak lagi mereka alami. Yang ketiga adalah duka cita, kematian. Tentu saja tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kesedihan oleh karena mereka telah mati. Yang keempat tentu ada kebangkitan. Bagi mereka yang percaya, orang Kristen yang percaya, yang hidup setia dan beriman kepada Yesus, kematian itu adalah keuntungan karena mereka akan mendapatkan kebangkitan. Dan yang kelima adalah kehidupan yang kekal. Orang Kristen pada saat mereka mati, ada harapan yang lebih besar daripada harapan yang dunia ini berikan, yaitu kehidupan yang abadi. Oleh karena itu, apa sebenarnya pengertian Paulus ketika dia mengatakan hidup itu adalah Kristus? Ada beberapa pengertian yang harus kita garis bawahi. Paling sedikit ada 4 yang dikatakan oleh Paulus, hidup itu adalah Kristus. Yang pertama, arti dari hidup adalah Kristus, artinya kehidupan kita itu diikat dengan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, pemikiran kita terbungkus dengan Yesus yang adalah juru selamat kita. Jadi bukan hanya kehidupan kita, tindakan-tindakan kita, tetapi pikiran-pikiran kita juga terbungkus dengan Yesus. Yang ketiga, rencana kita, harapan kita, setiap aspirasi kita selalu berpusat kepada Yesus. Dan yang keempat, pikiran kita tunduk kepada Yesus, tidak pada hal-hal yang bersifat duniawi, tidak kepada diri sendiri yang merupakan keegoisan manusia, tetapi semuanya ada di bawah kontrol Tuhannya. Nah, apa arti dari kata-kata ini? Saudara, jika kita hidup, artinya adalah Kristus dimuliakan melalui kesaksian dan kegiatan kita. Namun jika kita meninggal, kematian orang Kristen memberikan kesaksian pada kehidupan orang Kristen yang lain mengenai ketahanan di dalam pencobaan. Artinya, di saat kita hidup setia, kita hidup dalam tahan iman, dan sekarang dia telah meninggal, dan itu memberikan kesaksian bagi mereka yang masih hidup. Dan tentunya saudara, kesaksian yang lebih daripada itu adalah mereka yang mati setia di dalam iman akan mendapatkan jaminan hidup kekal. Ya, terima kasih pendeta. Dan kita berpindah kepada ayat Alkitab di mana Yesus dikatakan di sana berbicara kepada roh di penjara atau orang mati, yaitu yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Nah, apakah pengertian spiritisme, paham spiritisme dari ayat ini? Dan apa pandangan atau kepercayaan gereja Advent atas hal ini? Sebagaimana spiritisme percaya bahwa roh orang yang sudah mati bisa berhubungan dengan orang yang masih hidup dalam media apapun yang bisa digunakan, demikian pula paham spiritisme melihat teks ini sebagai pendukung bagi keyakinan mereka. Mereka percaya bahwa selang waktu antara kematian dan kebangkitan Yesus, Yesus dalam bentuk roh hidup menuju neraka dan mengabarkan Injil bagi roh-roh orang yang mati selama periode perjanjian lama yang belum pernah mendengar Injil atau yang mungkin telah menolak Tuhan. Menurut interpretasi paham ini, mereka itu seperti diberi kesempatan kedua untuk menerima Injil. Jadi roh Kristus hidup dan kemudian pergi mengabarkan pekabaran Injil kepada mereka, roh-roh mereka tanpa tubuh. Nah, Seventh-day Adventist Bible Commentary mengindikasikan bahwa sesungguhnya Yesus melalui Roh Kudus bekerja melalui Nuh berkhotbah kepada orang-orang yang hidup sebelum zaman air bah tepat saat Nuh sedang membangun Batra. Ini adalah kepercayaan dari gereja Advent sehubungan dengan ayat yang kita bahas itu. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dari ayat tersebut? Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Kalau kita melihat ayat ini, ayat selanjutnya mengatakan bahwa roh-roh itu adalah roh-roh yang tidak taat. Siapakah mereka roh yang tidak taat ini? Biblical Research Institute of General Conference, Gereja Masih Advent hari ke-7, dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Dr. Eckhart Muller menyatakan bahwa kata roh dalam bentuk plural dalam perjanjian baru muncul 34 kali. Dan 20 kali diantaranya merujuk pada setan-setan dan malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Jadi artinya roh-roh yang sebenarnya dimaksud ini adalah malaikat-malaikat yang sudah jatuh di dalam dosa mengikuti
Lucifer. 1 Petrus pasal 3 ayat 19 mengatakan bahwa Yesus pergi. Kata pergi dalam bahasa Yunani adalah pereuomai atau tugo. Tidak mengindikasikan bahwa Yesus turun ke neraka seperti yang mereka pikirkan. Justru ini merujuk kepada kenaikan Yesus ke surga seperti yang dinyatakan dalam ayat yang ke-22, 1 Petrus pasal yang ketiga. Dan pada saat kenaikannya ke surga itulah Yesus sedang mengumandangkan pekabaran yaitu Injil kepada mereka yang dipenjarakan. Nah, pertanyaan juga, siapa mereka yang dipenjara di sini? Apa maksud itu? Dipenjara di sini adalah bahasa simbolis yang menyatakan bahwa malaikat-malaikat yang sudah jatuh itu terpenjara sejak pembuangan mereka ke bumi sambil mereka menantikan saatnya penghakiman mereka. Kepada malaikat-malaikat yang sudah jatuh inilah Yesus berbicara. Kata keruso atau memberitakan, memproklamasikan dalam bahasa Yunani pada umumnya merujuk kepada saat Yesus terangkat ke surga itu Injil diberitakan. Jadi kata keruso itu selalu merujuk kepada pemberitaan Injil atau kabar baik. Jadi dengan demikian, pada saat dia sedang terangkat ke surga, dia mengumandangkan apa itu Injil kabar baik kepada para pengikutnya dan menyampaikan penghakiman kepada para setan-setan atau malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Nah, kita baca di dalam Kolose pasal 1 ayat 25, pada saat itu kuasa kejahatan dan setan dikalahkan dan Yesus mengumandangkan kemenangannya atas kuasa kejahatan dalam konteks pertentangan yang besar. Baik, terima kasih pendeta. Pertanyaan selanjutnya tentang jiwa-jiwa yang berada di bawah altar yang dicatat di dalam Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Nah, kita perlu ketahui bahwa Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 ini termasuk dalam penglihatan yang dilihat oleh Yohanes tentang pembukaan 7 meterai. Dan bagian yang kita pelajari ini adalah meterai yang kelima. Nah, kalau kita perhatikan, terjadi transisi bahasa mulai dari pekabaran kepada 7 jemaat yang merupakan bahasa sederhana, kemudian dimulai pasal 4 ini menggunakan bahasa simbolis. Mengapa demikian? Karena memang bagian ini bukan apa yang dilihat sebenarnya, tetapi ini adalah penglihatan. Dengan kata lain, ini banyak simbol. Terjadi transisi lokasi di mana 7 jemaat itu bicara atau berfokus di bumi, tetapi mulai pasal 4 ini berfokus lokasinya ke sorga. Jadi ini harus dipahami sebagai sebuah penglihatan bukan secara harafiah. Lalu sebenarnya ada di mana jiwa setelah kematian itu? Sebagaimana sudah kita bahas di minggu-minggu terdahulu, kata Ibrani nefesh, Kejadian 2 ayat 7, lalu kemudian kata Yunani psuche, Kisah 2 ayat 41. Kedua-duanya ini diterjemahkan dan berarti soul, jiwa, life, kehidupan atau living being, makhluk hidup. Nah ini, kata-kata ini merujuk kepada seseorang sebagai suatu keutuhan dan tidak pernah digunakan untuk menggambarkan kesadaran yang kekal atau identitas inkorporeal atau tidak berwujud yang bertahan sesudah kematian. Dengan kata lain sebenarnya tidak ada yang namanya jiwa setelah nafas itu kembali kepada Allah. Kalau begitu, pertanyaan selanjutnya, apa makna kata-kata yang Yohanes lihat, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa yang mereka telah bunuh oleh karena firman Allah, Wahyu 6 ayat 9. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa ayat ini tidak bisa dipahami dalam arti sebenarnya. Karena ini terdapat dalam kitab Wahyu yang mayoritas bagian-bagiannya harus dipahami sebagai simbol atau lambang. Contohnya di dalam di SDA Bible Commentary Jilid 7 halaman 778, mari kita lihat di sana dikatakan tidak ada kuda putih, merah, hitam, atau pucat di sana dengan penunggangnya yang siap berperang. Yesus tidak muncul di sana dalam bentuk anak domba dengan luka pisau yang berdarah. Keempat binatang itu tidak mewakili makhluk bersayap yang sebenarnya dari ciri-ciri binatang yang dicatat. Demikian juga tidak ada jiwa yang terbaring di dasar mezbah di sorga. Seluruh adegan itu adalah pernyataan, gambaran, dan simbolis. Jadi sebelum pasal 6 kita sudah melihat ada berbagai simbol-simbol. Sebagaimana itu simbol, maka apa yang dilihat oleh Yohanes, jiwa-jiwa di bawah altar, di bawah mezbah ini pun juga harus dimaknai secara simbol. Nah, hal ini sepertinya merujuk kepada mezbah korban bakaran di mana hewan itu dikurbankan.
Arti penglihatan ini adalah bahwa suatu saat nanti Allah akan memberi keadilan bagi mereka yang darahnya tercurahkan secara tidak adil. Mereka yang mati syahid oleh karena Yesus Kristus. Ketika mereka berseru meminta keadilan, Tuhan akan mendengarkan harapan mereka. Tuhan akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah makna kata-kata ini, penglihatan Yohanes tentang jiwa-jiwa di bawah mezbah itu. Baik, terima kasih pendeta. Dan selanjutnya, apa cara kita sebagai umat Kristen agar kita dapat mempelajari ayat-ayat yang sepertinya kontradiksi di dalam Alkitab? Ada prinsip yang perlu kita tahu agar kita tidak terjebak di dalam ayat-ayat yang sulit. Paling sedikit ada 4 prinsip. Prinsip yang pertama, kita harus memahami jika Alkitab itu adalah otoritas Allah yang tertinggi. Reformasi Kristen menyebutnya dengan sola scriptura, adalah Alkitab dan Alkitab saja. Itu yang pertama. Prinsip yang kedua adalah yang disebut dengan tota scriptura, di mana prinsip ini menegaskan jika Alkitab itu adalah satu. Baik perjanjian lama dan perjanjian baru, mereka berdiri pada posisi yang sama dan keduanya adalah hasil dari inspirasi Tuhan. Yang ketiga adalah analogy of the scripture, di mana Alkitab itu memiliki harmonisasi. Artinya, dia tidak akan bertentangan yang satu dengan yang lainnya. Itu prinsip yang ketiga. Dan prinsip yang keempat adalah spiritual things are spiritually discerned. Apa artinya? Artinya adalah hal-hal rohani hanya dapat dipahami dengan cara yang rohani. Jika kita menjadi orang yang rohani, maka kita juga akan paham hal-hal yang rohani yang Tuhan berikan lewat firman-Nya. Oleh karena itu penting bagi kita pada saat kita membaca Alkitab untuk selalu meminta tuntunan Roh Kudus untuk menjadi memiliki hati yang rohani, menjadi orang yang rohani agar kita dapat memahami hal-hal yang rohani yang Tuhan berikan lewat firman-Nya. Ya, baik, terima kasih pendeta. Dan sebagai penutup dari diskusi kita pada saat ini, bagaimanakah sikap dan cara kita menghadapi orang-orang yang menggunakan ayat-ayat seperti yang kita bahas, yaitu yang kontradiksi? Apakah kita boleh mendapatkan guidelines? Yang pertama, kita harus bersikap tidak menghakimi. Sebab kita ini bukan Tuhan. Penghakiman itu adalah milik Tuhan. Jadi kita tidak boleh menghakimi mereka kalau mereka salah di dalam menafsirkan atau salah di dalam menggunakan ayat-ayat yang bertentangan seperti yang kita bahas tadi. Yang kedua, kita tidak boleh terlibat di dalam perdebatan yang panjang dan ngotot. Nyonya White mengatakan not by eloquence, artinya tidak dengan kefasihan berdebat, menyampaikan ide kita dapat memenangkan jiwa, tetapi oleh tuntunan Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah kita harus memiliki motivasi evangelistik, yang mana kita melihat mereka adalah domba yang tersesat dalam hal penafsiran firman Tuhan dengan cara yang benar. Ingat, Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi 3 sikap ini harus kita kembangkan, yaitu jangan menghakimi, jangan terlibat dalam perdebatan yang panjang dan ngotot kepada mereka, tetapi kita harus dibawa pengaruh Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah kita harus memiliki evangelistik motif, yaitu menjangkau mereka dengan kebenaran. Nah, kalau begitu bagaimana kita mempertahankan sikap kita ini? Kita harus menganggap yang pertama, Alkitab sebagai satu-satunya otoritas yang dapat dipercaya. Dan ini harus dilihat dengan metode yang benar, yaitu tadi sudah disampaikan, sola scriptura dan tota scriptura. Hanya oleh Alkitab dan seluruh Alkitab boleh kita gunakan untuk mendirikan suatu doktrin. Sebab sebuah doktrin, Nyonya White katakan, tidak boleh menggunakan satu bagian Alkitab dan mendirikannya itu sebagai sebuah doktrin atau dasar kepercayaan. Harus dilihat secara komprehensif. Yang berikut, kita harus memiliki Christocentric spirit atau membaca firman Tuhan, menafsirkan firman Tuhan selalu berpusat pada Kristus. Dan selanjutnya kita minta agar kita memiliki roh kerendahan hati sebagaimana yang dilakukan oleh murid-murid Kristus yang dicatat dalam buku The Acts of the Apostle halaman 36. Dan pada akhirnya kita harus berserah.
Sebab Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 katakan bahwa Roh Kudus jikalau kita berserah akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan kalau kita kekurangan hikmat, Allah menjanjikan akan memberikan hikmat kepada siapa saja yang memintanya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5. Dan yang terakhir, Nyonya White menuliskan di dalam buku Testimonies for the Church, volume 1 halaman 262, jangan pernah puas. Artinya, ketika kita menerima kebenaran, belajar Alkitab, kita harus memperkembangkan itu, bertumbuh terus di dalam pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Dan yang paling penting adalah, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Tuhan memberkati kita sekalian, sehingga kita tetap setia, walaupun ada banyak tantangan di dalam mempelajari akan firman Tuhan. Dan kalau kita berserah, Roh Kudus akan selalu menolong kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar kami boleh mengerti lebih lagi tentang kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu akan mengubah kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi penurut pelaku firman, dan kami boleh selalu setia kepadamu ya Tuhan sampai hari Maranatha. Tuhan, di dalam kami mengatasi atau deal dengan ayat-ayat yang sulit, kami memohon hikmat akal budi sorga, supaya kami mampu mengerti dan mampu menerangkan itu kepada orang lain. Inilah doa kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Puji Tuhan, saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari Sabat ini untuk membagikan akan motivasi atau dorongan anggota bekerja. Saudara-saudara sekalian, berbicara mengenai anggota bekerja atau pelayanan perorangan atau kata lainnya penginjilan perorangan, tentunya ini merupakan suatu kewajiban bagi kita umat-umat Tuhan untuk melaksanakan akan pekerjaan Tuhan ini, yaitu penginjilan. Sebab kita tahu bersama perintah Yesus di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, di sana dengan jelas mengatakan pada kita harus pergi untuk menginjil kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Tetapi saudara-saudara sekalian, pada zaman sekarang ini, banyak umat-umat Tuhan atau sebagian umat Tuhan tidak melakukan akan penginjilan. Lebih khusus penginjilan perorangan. Kenapa seperti itu? Karena banyak sekali alasan, banyak sekali faktor yang menyebabkan umat-umat Tuhan tidak melakukan akan penginjilan perorangan. Salah satu faktor oleh karena kita umat-umat Tuhan tidak tahu cara atau metode untuk melakukan akan penginjilan perorangan. Untuk itu, pada saat ini saya ingin membagikan dari apa yang saya dapatkan mengenai metode untuk supaya kita dapat menginjil secara perorangan. Di dalam buku Roh Nubuat, Pelayan Injil halaman 315 dikatakan, hanya metode Kristus saja yang akan memberi kemajuan sejati dalam upaya mencapai orang. Juru selamat bergaul dengan manusia sebagai orang yang ingin melakukan kebajikan bagi mereka. Ia menunjukkan simpatinya untuk mereka, melayani kebutuhan mereka, dan memenangkan kepercayaan mereka. Kemudian ia mengajar mereka, ikutlah aku. Saudara-saudara sekalian, metode yang paling efektif atau cara yang kita bisa gunakan supaya kita dapat berhasil untuk memenangkan jiwa adalah metode Kristus sendiri. Di sini ada 5 step atau metode yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama, di sini Yesus dia bergaul dengan semua orang. Bukan hanya dari kalangan di dalam, tetapi dia keluar. Bukan hanya orang-orang Yahudi, tapi non-Yahudi. Dia pergi keluar, bergaul dengan mereka. Kita juga sebagai umat Tuhan, kita harus bergaul. Bukan hanya di kalangan dalam saja, tapi kita harus bergaul keluar supaya kita dapat melaksanakan penginjilan. Kemudian yang kedua, sama seperti yang Yesus lakukan, metode kedua atau step yang kedua, Yesus menunjukkan simpatinya kepada setiap orang yang dia temui. Kita juga harus melakukan hal yang sama. Yesus pada waktu itu, di dalam kitab Yohanes, di sana dia menunjukkan simpati dengan dia pergi
ke rumah duka. Ketika Lazarus mati, di sana dia pergi untuk menunjukkan simpati. Dia menangis bersama-sama. Dan kita juga sebagai umat Tuhan, untuk supaya kita dapat melakukan penginjilan, kita harus menunjukkan akan simpati. Ketika ada orang yang dalam keadaan duka, dalam keadaan bergumul, kita harus menunjukkan simpati kepada mereka. Kemudian yang ketiga, ketika Yesus sudah menunjukkan simpati, metode yang dilakukan adalah dia melayani akan kebutuhan mereka. Dia melayani kebutuhan mereka. Dia berdoa. Dia memberikan pertolongan kepada mereka. Dia bahkan di sini dikatakan dia menyembuhkan akan mereka. Kita juga harus sama seperti itu. Kita harus berdoa, melayani kebutuhan. Apa saja yang mereka butuhkan, kalau kita mampu kita harus membantu. Supaya kita dapat melakukan akan pekerjaan Tuhan ini. Kemudian step selanjutnya yaitu yang keempat, Yesus dia memenangkan akan kepercayaan mereka. Kita sebagai umat Tuhan juga kita harus memenangkan kepercayaan mereka. Ketika orang sudah bergaul, ketika orang sudah bersimpati, melayani kebutuhan mereka, maka mereka dapat dimenangkan, kepercayaan mereka dapat dimenangkan, mereka dapat percaya kepada kita. Dan step selanjutnya, metode selanjutnya yang kita harus lakukan sama seperti Yesus di dalam kutipan ini, ia mengajar mereka dan memanggil mereka untuk mengikuti dia. Kita juga sebagai umat Tuhan, ketika orang sudah percaya kepada kita, maka kita ajar mereka tentang firman Tuhan, ajar mereka tentang Injil Yesus, ajar mereka dan kita mengadakan panggilan untuk mereka dapat mengikuti akan Yesus. Jadi saudara, pada Sabat ini kita telah mempelajari akan metode supaya kita dapat melakukan penginjilan perangan ini dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, setiap hari. Ada 5. Yang pertama, kita harus bergaul dengan setiap orang. Yang kedua, kita harus menunjukkan simpati kepada setiap orang. Yang ketiga, kita harus melayani kebutuhan mereka. Yang keempat, kita harus memenangkan kepercayaan mereka. Dan yang kelima, kita harus mengajar mereka untuk mengikuti akan Yesus. Kiranya melalui dorongan, motivasi anggota bekerja ini atau pelayanan perangan ini dapat menjadi kekuatan bagi kita supaya kita umat Tuhan dapat melaksanakan tanggung jawab yang Yesus berikan. Terlebih kita dapat mempercepat kedatangan Yesus. Ketika Yesus datang, kita semua boleh dapat diselamatkan. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita kerja bagi Tuhan, kerja dengan hati yang senang. Segala pesan yang Tuhan sampaikan, kerjakan hingga Dia datang. Kerja baginya dengan gembira, kerja baginya dalam kebun anggurnya. Mari kita ceritakan kasih-Nya pada semua manusia. Tuhan Yesus selamanya setia, sudah mengorbankan dirinya. Kerja baginya dengan gembira, kerja baginya dalam kebun anggurnya. Turut Tuhan dengan hati rendah, lakukanlah segala pesan-Nya. Diri yang berdosa diampuni oleh Yesus dan sengsaranya. Kerja baginya dengan gembira, kerja baginya dalam kebun anggurnya. Baik, saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah pencipta kami, Allah penebus kami, bahkan Tuhan kami boleh terpelihara
hingga sampai pada Sabat ini, itu semua oleh karena berkat Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami telah menyelesaikan akan acara rumah tangga, acara sekolah Sabat, dan bahkan acara pelayanan perangan. Kiranya Tuhan, lewat materi-materi yang kami dapatkan, firman Tuhan yang kami dengarkan, itu boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, agar supaya dapat membawa kami untuk supaya kami umat-umat Tuhan, kami boleh setia kepada Tuhan. Engkau berkati untuk para pemirsa yang menyaksikan akan siaran ini. Kiranya Tuhan, Engkau kembalikan berkat dari surga kepada mereka, baik itu berkat jasmani dan berkat rohani. Untuk orang-orang yang di luar sana yang dalam keadaan sakit Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau memberikan akan kesembuhan. Untuk orang-orang di luar sana dalam pergumulan, kiranya Tuhan, Engkau memberikan akan kekuatan, agar supaya Tuhan, mereka dapat setia kepada Engkau hingga sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Engkau akan menyelamatkan kami untuk bersama-sama di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus, nama yang indah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat bersahutan kita pada pagi Sabat ini terdapat dalam Titus 2 ayat 11 sampai 15. Ayat yang ganjil saya akan baca dan yang genap Mrs. Palangan, dan pada ayat yang ke-15 kita akan bacakan bersama-sama. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi yang supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Marilah kita berbakti dalam roh dan kebenaran. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menyegarkan segenap jiwaku dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku Alkitab
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Engkau layak menerima segala pujian dan penghormatan kami. Allah Maha Kuasa, Tuhan Pencipta, langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kami memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu lebih tinggi dari sebelumnya. Engkau layak menerima setiap penghormatan, kemuliaan, kejayaan, dan keperkasaan. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mengaku di hadapan-Mu betapa kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Dosa yang kami lakukan menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama. Tidak ada yang tersembunyi di dalam pemandangan-Mu. Tuhan Maha mengetahui dan Maha melihat sampai kedalaman hati kami. Oleh karena itu, menurut ukuran rahmat-Mu, kasih setia-Mu, ampunkan kami ya Tuhan, agar kiranya kami layak manakala kami mau datang ke hadapan hadirat Tuhan pada Sabat ini. Saat ini kami datang kepadamu, berdoa untuk pembicara, hamba Tuhan Pendeta Adri Rantung. Tuhan kiranya memberkati ketika hamba Tuhan membentangkan firman, kuasa Roh Suci yang akan mengiringi pemberitaan firman-Mu, sehingga kami yang mengikuti akan benar-benar dikuatkan, disadarkan, diamarkan, dan diberkati lewat firman Tuhan. Berkati hamba Tuhan dalam tanggung jawab pelayanan sebagaimana yang dipercayakan. Kuasa Roh Suci akan menolong, menuntun, sehingga boleh menghasilkan pelayanan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami, mereka yang terbaring sakit, baik yang ada di rumah-rumah maupun juga di rumah sakit. Mereka yang dirawat secara mandiri maupun juga yang dirawat intensif di dalam rumah sakit. Jamahan kuasa Tuhan, kuasa Yesus yang menyembuhkan 2000 tahun yang lalu, kami percaya sampai hari ini kuasa itu tidak berkurang. Tuhan kiranya akan menolong, menjamah, dan menyembuhkan saudara-saudari kami. Berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang dalam berbagai-bagai pergumulan, masalah keluarga, masalah finansial, pergumulan yang begitu berat, mereka datang dengan air mata kepadamu. Oh Tuhan, dengarkanlah seruan doa mereka, jawab doa mereka, berikan kepada mereka kelegaan di tengah-tengah kesesakan yang mereka alami, supaya mereka mengucap syukur pada hari Sabat ini, beban mereka diringankan. Engkau sendiri yang mengajak, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Engkau berjanji akan memberikan kekuatan dan kelegaan bagi kami. Berkati Cornelius Media yang terus Tuhan pakai untuk menyebarluaskan pekabaran kebenaran, menjadi jembatan kepada kebenaran melalui pelayanan media. Biarlah kiranya melalui pelayanan media ini dapat terus menjangkau yang belum terjangkau, sehingga semakin banyak umat yang dipersiapkan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah seruan doa kami. Sempurnakanlah doa kami ini, bukan sesuai dengan keinginan kami, tetapi hanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Engkau layak menerima pujian dan penghormatan kami, oleh karena Engkau Allah yang Maha mendengar dan Maha menjawab doa-doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Engkaulah Khalik, aku debu. Jadikan aku
yang suci, dengan Yesus bertemu. Kurang terang ku pandang sekarang, tirai gelap sembunyikan. Tapi bila Yesus datang, nyatalah kemuliaan. Muka dengan muka nanti, aku lihat Tuhanku. Dalam mulianya yang suci, dengan Yesus bertemu. Oh, saat mulia dan senang bila kita bertemu. Muka dengan muka pandang Yesus juru selamatku. Muka dengan muka nanti, aku lihat Tuhanku. Dalam mulianya yang suci, dengan Yesus bertemu. Ayat tema kita pada Sabat hari ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat 13 yang berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Because I have decided I will go. Shalom, shalom. Selamat Sabat saudara-saudaraku, baik yang berada di rumah atau di mana saja saudara berada. Kita berjumpa kembali dalam acara ibadah Sabat Raya bersama Cornelius Media Manado. Tema khotbah pada Sabat ini adalah hidup di dalam pengharapan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada begitu banyak unsur penting yang terdapat di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan dari sekian banyak itu, apakah unsur yang paling utama yang terdapat di dalam kehidupan dari setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Mari kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Disebutkan demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara-saudara, melalui ayat ini ada tiga hal utama yang harus ada dalam diri setiap orang yang percaya kepada Yesus. Tiga hal utama ini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga hal ini adalah unsur utama yang
saling kait-mengait satu sama lain. Dan ketiga unsur ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tanpa memiliki salah satu dari tiga unsur ini, maka kehidupan rohani seseorang akan menjadi tidak seimbang. Saudara, pada ibadah Sabat ini, saya akan membahas salah satu dari ketiga unsur tersebut, yaitu pengharapan. Secara alamiah, setiap manusia normal tentu memiliki pengharapan dalam hidupnya, di mana manusia tidak bisa lepas, dan manusia tidak bisa lepas dari pengharapan. Mengapa, saudara-saudaraku? Oleh karena setiap manusia, bila mana ia tidak memiliki pengharapan lagi, pasti ia akan berkata bahwa hidup ini adalah sia-sia. Bahkan ia akan berkesimpulan bahwa hidup di dunia ini tidak ada artinya. Oleh karena itu, pengharapan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan kita manusia. Seorang yang bekerja keras sudah pasti mempunyai pengharapan. Mereka yang bersekolah dan giat belajar juga mempunyai pengharapan. Orang yang baru menikah saja memiliki pengharapan tersendiri. Jadi siapa saja dari kita pasti memiliki pengharapan, walaupun pengharapan setiap orang berbeda-beda. Apakah pengharapan itu, saudaraku? Pengharapan bagi orang Kristen adalah pengharapan yang paling istimewa, yang tidak dimiliki oleh orang dunia. Pengharapan orang Kristen bersifat kekal, bukan hanya berlaku untuk kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga untuk kehidupan di dunia yang akan datang. Mari kita membaca dalam 1 Petrus 1 ayat 3 hingga ayat yang keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk menjalani suatu kehidupan yang penuh kemuliaan. Hidup yang penuh pengharapan, dan pengharapan yang diberikan Tuhan Yesus kepada setiap mereka yang percaya kepadanya. Pengharapan itu ialah kehidupan yang kekal dan tak dapat binasa. Dunia tidak dapat memberikan pengharapan seperti yang telah disediakan Allah bagi orang-orang percaya. Tidak ada sesuatu yang bersifat kekal dalam dunia ini. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini akan berlalu, lenyap, dan binasa. Semuanya hanya bersifat sementara dan tidak pasti. Pengharapan yang diberikan dunia juga tidak pasti. Setiap orang yang berharap kepadanya pasti akan mengalami kekecewaan. Sebagai orang Kristen, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas pengharapan yang Dia berikan. Dan pengharapan tersebut kita harus pegang teguh selama-lamanya. Oleh karena itu, kita perlu meneladani kehidupan jemaat Kolose sebagaimana yang disaksikan Rasul Paulus dalam Kolose 1 ayat 3 hingga ayat yang kelima. Apa yang disebutkan di sana? Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Saudaraku, siapakah sumber pengharapan kita yang sesungguhnya? Di dalam Roma 15 ayat yang ke-13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Allah di dalam Yesus Kristus adalah sumber pengharapan yang sesungguhnya. Tidak ada yang lain.
Yesuslah satu-satunya sumber pengharapan bagi kita, orang-orang yang percaya. Saudaraku, ada berkat yang akan kita terima ketika kita menaruh seluruh pengharapan kita kepada Allah. Yang pertama adalah pengharapan membuat diri kita tahan menghadapi segala persoalan hidup. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang dilabuhkan sampai ke belakang tubir. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Pengharapan adalah ibarat sau atau jangkar. Mengapa jangkar, saudaraku? Oleh karena jangkar merupakan salah satu perlengkapan yang harus ada dalam sebuah kapal atau perahu. Dan apabila kapal atau perahu itu hendak berlabuh, maka para awak kapal segera melemparkan jangkar ke dalam laut. Dan jangkar inilah yang akan menahan kapal atau perahu agar tidak hanyut di bawah arus laut. Jangkar inilah juga yang menahan kapal atau perahu supaya tidak bergerak jauh-jauh bila ada angin kencang ataupun gelombang besar yang menerpanya. Artinya apa, saudara-saudaraku? Bahwa di tengah-tengah masalah atau persoalan, setiap orang membutuhkan pengharapan supaya hidupnya tidak terombang-ambingkan arus masalah. Pengharapan yang adalah sau atau jangkar membuat kita terkait kepada sesuatu yang kuat, stabil dan kokoh. Dalam hal ini adalah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan janji Tuhan inilah yang membuat hidup kita teguh bertahan di tengah-tengah hantaman badai. Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Saudaraku, di dalam Mazmur pasal yang ke-42, di sana mengisahkan pengalaman rohani seseorang dikala hidupnya dilanda oleh persoalan yang teramat berat. Apakah yang dilakukan oleh pemazmur ketika hidupnya sedang mengalami pergumulan yang hebat? Pada mulanya pemazmur berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara-saudara, dari pemazmur ini kita melihat suatu kebenaran yang sangat penting untuk kita ingat dan lakukan. Bahwa ketika persoalan hidup datang, maka yang pertama kali kita lakukan adalah datang kepada Yesus. Mengapa, saudara-saudara? Karena Dialah pengharapan kita satu-satunya yang dapat menolong saudara dan saya. Ketika menghadapi berbagai persoalan, masalah, tantangan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan mampu bertahan menghadapi segala macam persoalan hidup. Itulah sebabnya dalam Matius pasal 11, ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Pada hari Sabat ini, ketika kita menghadapi persoalan atau masalah dalam kehidupan kita, mari kita datang kepada Yesus. Yesus mengundang saudara dan saya. Datang kepada Dia ketika kita mengalami beban-beban berat, ketika kita mengalami masalah-masalah persoalan yang berat, maka janji Tuhan Dia akan memberikan kelegaan, Dia akan memberikan kesentosaan, Dia akan memberikan kelepasan bagi kita. Kalau kita mau datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh, bermohon kepadanya, maka janji Tuhan adalah pasti bagi kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Berkat kedua yang akan kita terima ketika kita menaruh seluruh pengharapan kita kepada Yesus.
Pengharapan di dalam Dia mendatangkan segala hal yang tidak terduga. Inilah berkat kedua yang akan kita alami, yang akan saudara alami kalau saudara menaruh pengharapan saudara sepenuhnya kepada Yesus. Yakni kita akan mengalami hal-hal yang tidak terduga akan terjadi di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Mengapa demikian, saudaraku? Karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu. Allah kita adalah sumber pengharapan kita. Allah yang tidak terbatas. Allah yang agung, Allah yang mulia. Allah yang selalu hadir di dalam ketika kita menghadapi berbagai persoalan atau masalah. Dia selalu bersama-sama dengan kita ketika kita menghadapi kesulitan hidup. Allah adalah seorang yang memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu memperkuat kita ketika kita ada di dalam persoalan atau masalah. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Allah yang kita sembah begitu mengenal diri saudara dan saya. Dia selalu datang untuk memberi kita harapan akan hari esok yang lebih baik. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saudaraku, ada begitu banyak orang yang percaya kepadanya, yang telah merasakan atas berkat Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan mereka. Sementara yang lain, mereka merasa lemah dalam iman, penuh dengan persungutan, dan bahkan tidak sedikit menyalahkan Allah dan kemudian meninggalkan Dia. Dan orang-orang semacam ini tidak memiliki pengharapan dalam hidup mereka. Dan hal ini, saudaraku, sangat-sangat ironis dan sangat menyedihkan. Kalau begitu, apakah yang seharusnya kita perbuat supaya kita tidak kalah terus-menerus dalam iman dan dalam pengharapan? Lalu kemudian kita dapat mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam Dia. Jawabannya ialah kita perlu senantiasa mengharapkan hal-hal yang baik atau yang positif terjadi di dalam kehidupan kita. Pengharapan semacam inilah yang akan mendatangkan kuasa, mujizat, berkat, ataupun pertolongan Allah yang luar biasa. Kita akan mengalami dan menerima segala sesuatu yang sebelumnya tidak kita duga sama sekali. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali kita mengharapkan sesuatu yang tidak baik. Janganlah sekali-kali kita mengharapkan sesuatu yang buruk ataupun negatif dalam hidup kita ini. Hal ini sangat bertentangan dengan iman dan pengharapan orang-orang Kristen yang benar. Kalau hal ini kita akan lakukan, maka sudah pasti kekalahan iman dan penderitaan yang kita akan alami. Saudara, masih ingatkah prinsip atau hukum menabur dan menuai? Sekali kita menabur benih yang tidak baik atau negatif dalam hidup kita, maka kita akan menuai buah atau hasil yang tidak baik juga. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan pengharapan yang indah-indah seperti yang Dia janjikan di dalam firman-Nya. Filipi pasal 4 ayat 6 hingga 8. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah itu dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Berkat ketiga yang akan kita terima ketika kita menaruh seluruh pengharapan kita kepada Allah.
pengharapan memberikan jaminan masa depan yang gilang gemilang. Inilah berkat yang akan kita alami jika kita mempunyai sumber pengharapan yang benar. Dan pengharapan ini berkaitan erat sekali dengan keadaan yang kita alami di kemudian hari. Itu merupakan suatu peristiwa besar yang sedang dinantikan oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Untuk menyambut masa depan atau hari yang berbahagia itu, kita perlu mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Dan persiapan diri yang kita lakukan di dunia sekarang ini akan membawa kita sampai pada penggenapan pengharapan yang sangat mulia itu. Di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-12 dan 13 mengatakan demikian. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saudaraku, apakah pengharapan yang penuh bahagia itu? Pengharapan yang penuh bahagia itu adalah saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali adalah pengharapan orang-orang percaya yang teramat mulia. Kedatangan Kristus yang kedua kali adalah merupakan sebuah kerinduan bagi kita orang yang percaya kepadanya. Saudara, sekarang kita sedang berjalan menuju suatu klimaks atau puncak sejarah dari segala kehidupan di dunia, yaitu hari kedatangannya yang kedua kali, yang sudah sangat dekat. Saudara-saudara, bila kita melihat tanda-tanda zaman sebagaimana yang telah dinubuatkan Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-24, menyebutkan bahwa akan terjadi bencana alam di mana-mana. Kelaparan, gempa bumi, peperangan, dan penyakit sampar akan meningkat. Dan berbagai-bagai peristiwa-peristiwa yang lain yang sudah, sedang, dan akan terjadi. Yang semuanya ini menunjukkan bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang kembali. Orang Kristen, saudara-saudara, atau orang-orang yang percaya kepada Yesus, tidak menantikan saat terjadinya perang nuklir. Sebagai orang percaya, kita tidak mengharapkan kapan perang dunia ketiga akan terjadi. Tetapi yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Kristen, yang dinanti-nantikan oleh saudara dan saya yang percaya kepada Yesus adalah kapan Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Oh, alangkah bahagianya apabila saudara dan saya sampai pada saat datangnya hari yang mulia itu, di mana kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan permai. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 hingga 18 menyebutkan demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sungguh berbahagia bagi saudara dan saya yang sedang menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua. Inilah janji penghiburan, janji pengharapan bagi kita semua. Hari ini, pada Sabat ini, biarlah hatimu dipenuhi dengan harapan. Mengapa? Karena suatu saat nanti Yesus akan datang. Tidak lama lagi Yesus akan datang. Dan segala sakit penyakit, masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan, tantangan dan cobaan, semuanya itu akan berakhir. Lalu kemudian kita akan hidup bersama Yesus di dalam kerajaan sorga. Sorga yang mulia, tempat yang berbahagia. Inilah harapan saudaraku. Inilah kerinduan kita semua, orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Setelah mengetahui bahwa Yesus akan datang segera, maka
janganlah saudara berhenti di tengah jalan di dalam mengikut Yesus. Tetaplah saudara setia dan percaya kepada Dia sambil menantikan saat penggenapan pengharapan yang amat mulia itu. Pertahankanlah iman dan pengharapan yang saudara miliki sampai pada saat terakhir atau sampai pada waktu Yesus datang kali yang kedua. Janganlah saudara berputus asa atau frustasi apabila saudara saat ini sedang menghadapi berbagai macam persoalan, pencobaan maupun kesulitan hidup. Sebaliknya, tumbuhkanlah iman dan pengharapan saudara kepada Yesus Kristus. Dan teruslah bertahan sampai saat kedatangannya yang kedua kali yang sudah sangat dekat. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara-saudara. Amin. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan setia, bawa yang berduka, miskin, sakit, buta, agar disembuhkan oleh Yesus. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan doa, bawalah yang hilang, yang takut dan bimbang, agar dilepaskan dari dosa. Masyurkanlah Yesus ke seluruh dunia dengan kasih, hingga banyak jiwa lepas dari siksa, jadi umat Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus, pada sabat ini, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena waktu yang indah yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh memberikan penguatan iman, pengharapan kami kepada Yesus Kristus sebagai sumber pengharapan kami satu-satunya di atas planet bumi ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Bilang Engkau berkati kami semua, baik yang ada di rumah, ataupun yang ada di gereja, dan di mana saja mereka sedang mengikuti ibadah raya pada sabat ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, orang-orang muda, usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada sabat ini akan meneguhkan iman dan pengharapan kami kepada Yesus Kristus. Bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia ini penuh dengan tantangan dan cobaan. Kadangkala kami harus menghadapi pergumulan-pergumulan yang hebat, situasi, masalah, kesulitan dalam berbagai hal. Tetapi lewat firman-Mu pada sabat ini, kami dapat memberikan penghiburan, kekuatan janji dari Tuhan Yesus, bahwa Engkau adalah Allah, sumber pengharapan, sumber penghiburan, sumber kekuatan, yang selalu bersama dengan kami, yang selalu peduli akan setiap apa yang kami alami, rasakan di dunia ini. Dan kiranya kami semua tetap bertumbuh dalam iman, setia sampai pada hari kedatangan Kristus kali yang kedua. Karena telah menjadi harapan dan kerinduan kami. Terima kasih untuk firman-Mu pada sabat ini. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iman kita
Puji nama Tuhan, seluruh rangkaian ibadah Sabat ini telah selesai. Terima kasih kepada seluruh umat Tuhan yang telah beribadah bersama kami. Kiranya berkat dari Tuhan menjadi bagian kita semua. Saya, Pendeta Calvin Lumowa, bersama dengan kru yang bertugas, pamit undur diri. Kita akan berjumpa minggu depan dalam program yang sama, Convergence in Christ, hanya di Cornelius Media, Bridge to the Truth. He'll make them right, and the God